Ya, selamat pagi sahabat. Kali ini kita dialog pagi hari ini tentunya dengan talkshow dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, di mana talkshow-nya bertemakan Hari Hipertensi Sedunia, cegah dan kendalikan hipertensi dengan tepat untuk hidup sehat lebih lama. Disiarkan live dari Balai Desa Grabakan Kecamatan Tulangan bersama Atika Amzar yang sudah ada di sana sebagai host di acara tersebut. Dan kita langsung hubungkan untuk talk show bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kadan dari Ibu Endang ini juga telah hadir. Beliau adalah pengelola penyakit tidak menular Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ada Ibu Nina Marlina SKM. Masya Allah. Boleh berikan aplaus yang meriah dong terlebih dahulu untuk ketiga narasumber kita. Masya Allah. Dan tentunya untuk saya cek dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir. Kita tes semangatnya dulu begitu ya Bu. Katanya kalau sekarang itu kan hidup itu nggak boleh susah, nggak boleh stres gitu ya. Jadi saya boleh cek dulu. Mari kita sama-sama yel-yel dulu. Boleh ya Bu Endang ya? Baik, kita yel-yel dulu. Jadi saat saya nanti akan menyampaikan salam germas, sudah ada yang tahu apa yang harus dilakukan? Jawabannya apa? Belum ya? Oke. Saat saya menyampaikan salam germas, ya, apa Bu Endang yang harus dikatakan? Jadi kita mengatakan sehat, gitu ya. Sehat salam sambil germas, mengepalkan sehat. tangan kanan ya. Sehat dengan mengepalkan tangan kanan di depan. Ya. Sehat, bugar, produktif. Ya. Ceria. Ceria ini bebas nanti. Terserah. Bebas mau seperti apa ya? Ekspresinya ya. Iya. Nanti kalau cerianya harus begini, bapak-bapaknya bingung. Masa saya begini? Gitu ya. Jadi cerianya ala bapak-bapak terserah deh seperti apa gitu ya. Baik, boleh kita tes dulu? Sudah siap ya? Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk semuanya yang telah hadir. Masya Allah. Semangat sekali semuanya Bu Endang sepertinya pagi ini dan siap untuk menerima materi-materi yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita pagi ini. Tentunya kembali pada tema cegah dan kendalikan hipertensi untuk hidup sehat lebih lama. Nah, dan sebetulnya sejak kemarin Bu, begitu saya diinformasikan bahwa live talk show kita ini bertempat di Desa Grabakan, Kecamatan Tulangan. Yang menjadi pertanyaan pertama saya ini adalah kenapa ada kegiatan ini dan kenapa kok diadakan di Desa Grabakan, Kecamatan Tulangan ini Bu? Saya ke Bu Endang dulu yang pertama, silahkan Bu Endang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya banggakan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan khususnya Desa Grabakan yang pagi hari ini live talk show kita bersama LPPM di Desa Grabakan Tulangan. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Iya, mengapa sih kok dilaksanakan di Grabakan Tulangan? Iya, sebetulnya ini merupakan salah satu reward Mbak Tika. Jadi peringatan Hari Hipertensi Sedunia tahun 2021 kita tetapkan di Desa Grabakan ini salah satu reward untuk Desa Grabakan. Mengapa? Karena Desa Grabakan ini sudah luar biasa secara rutin kegiatan Posbindu PTM-nya. Nah, ini setiap bulan buka ya. Jadi dalam rangka mencegah menanggulangi ini penyakit tidak menular, tentunya untuk menyehatkan masyarakat Desa Grabakan. Nah, ini reward dan support sekali, bukan hanya Grabakan tapi untuk seluruh masyarakat kader-kader kita yang ada di Kecamatan Tulangan tentunya. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi ada kegiatan Posbindu begitu Bu Endang? Iya. Itu untuk jadi di Desa Grabakan ini kegiatan Posbindunya itu rutin ya Mbak Nina. Bu kader-kadernya ini aktif sekali, termasuk Bapak Pamong bersedia support oleh Bapak Kepala Desa dan Ketua Tim Gerak PKK Kecamatan Tulangan. Latar belakang sebetulnya mengapa sih kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia ini merupakan suatu perhatian Bapak Ibu. Jadi perhatian untuk bukan hanya untuk Indonesia saja, akan tetapi perhatian untuk masyarakat seluruh dunia. Ya, mengapa?
karena pola penyakit ya, kalau 20 tahun yang lalu kita pola penyakitnya itu yang terbanyak itu adalah penyakit menular seperti diare gitu ya, dan yang lain-lain. Akan tetapi 20 ke belakang, sejak tahun 2020 ya, 20-an, itu kita sudah bergerak kepada penyakit tidak menular. Nah, contohnya hipertensi. Yang mana hipertensi itu sesuai dengan tema hari hipertensi secara dunia, ini kita harus cegah. Nah, oleh karena itu materi ini harus kita sebarluaskan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Karena ya nanti mungkin dijelaskan oleh Bu Nina bagaimana kondisi hipertensi atau penyakit tidak menular di Kabupaten Sidoarjo. Itu harus kita cegah, ya. Karena apa? Nah, seperti kita ketahui bersama, nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Dokter, ya, Pak Dokter Catur, mengapa hipertensi itu harus dicegah. Nah, ini masyarakat harus tahu dan kita semuanya harus bisa mencegah penyakit hipertensi. Apalagi saat ini di era pandemi COVID, gitu ya dokter ya. Nah, di era pandemi COVID ini coronavirus itu orang yang menderita hipertensi itu sangat rentan sekali terhadap penularan daripada COVID-19. Nah, oleh karena itu hari ini kita bersama-sama, nah, ibu-ibu kader minta tolong disampaikan ke kader-kader yang lain, teman-teman juga yang dari kabupaten, ke kader-kader seluruh Kabupaten Sidoarjo, ayo kita lihat live YouTube ya pagi hari ini bersama LPPM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Mungkin itu Pak Tika. Iya, baik Bu Endang, ini membuka perjumpaan kita ya pada pagi hari ini. Kenapa kok dilaksanakannya di Desa Grabakan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo? Ya itu tadi ya sudah dijelaskan alasannya. Dan kalau bagi saya ini memang biar saya jalan-jalan ke Tulangan gitu ya Bu. Baik, nah tadi disampaikan bahwa sebetulnya penyakit tidak menular ini memang yang sekarang ini menjadi tren yang cukup tinggi begitu. Dan saat ini sudah hadir bersama kita juga selaku pengelola penyakit tidak menular dari Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, ada Ibu Nina Mardina SKM. Iya, ngomongin tentang hipertensi begitu Mbak Nina ya. Yang saya tahu hipertensi ini, kalau hipertensi kalau kita ngobrol terus dibesar-besarkan, ditambah-tambahkan begitu ya, bukan ya? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Sebenarnya saya sapa dulu ya warga Desa Grabakan. Kalau di Germas, Bu Endang tadi punya salam germasnya. Tapi kami di pengelola penyakit tidak menular punya salam cerdik. Bisa jadi ibu kader tahu singkatan dari cerdik itu sendiri. Cerdik itu? Cerdik itu C-nya cek kesehatan secara teratur, E-nya enyahkan asap rokok. Jadi khusus ke bapak-bapaknya ya. R-nya rajin aktivitas fisik dan olahraga. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat cukup. K-nya kelola stres dengan baik. Itu kita punya slogan salam cerdik. Jadi germas dicampur dengan slogan cerdik. Jadinya germas dan cerdik. Ya. Berarti kalau kita sudah germas harusnya cerdik ya. Harus cerdik gitu ya. Berarti tadi saya keliru dong ya kalau ngomongin tentang hipertensi itu lebih-lebih itu hiperbola berarti ya. Hiperbola. Oh, itu berlebihan. Kalau yang hipertensi ini apa bedanya ini? Hipertensi kalau untuk medisnya sendiri nanti dijelaskan oleh Dokter Catur ya. Kalau kita kenalnya memang bahasa medisnya hipertensi, tetapi untuk kita masyarakat awam itu kita dengarnya tekanan darah tinggi. Kenapa hipertensi diadakan? Ada kegiatan untuk memperingatinya. Kalau secara sedunia itu tertanggal 17 Mei. Dan untuk di Indonesia sendiri itu mulai tahun 2005. Dulu kita di seksi PTM penyakit tidak menular itu gabung dengan seksi surveillance imunisasi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Endang tadi, kasih Promkes, bahwasanya tren penyakit tidak menular itu semakin menaik di tahun 2000-an ya Mbak. Jadi makin tinggi dengan pola hidup masyarakat saat ini, khususnya di Sidoarjo.
dengan fasilitas pelayanan yang dimudahkan dari kita mau beli makan, jadi kurang gerak. Ya. Jadi dengan penyakit hipertensi ini kita harapkan bisa dicegah dan dikendalikan. Makanya di seksi P2 PTM itu jadi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Kenapa jatuhnya di Desa Grabagan? Informasinya karena di triwulan 1 2021 dari rekapan se-26 kabupaten puskesmas di Kabupaten Sidoarjo didapat bahwa Kecamatan Tulangan khususnya puskesmas Tulangan itu capainya sudah 26% untuk hipertensinya sendiri. Hipertensi itu diberikan pada usia 15 tahun ke atas untuk screeningnya. Jadi kita lakukan kegiatan pospindu yang dilakukan oleh ibu-ibu kader di desa, khususnya di Desa Grabagan ini. Jadi dipilihlah di Desa Grabagan. Itu triwulan pertama itu dari bulan apa sampai? Dari Januari, Februari, dan Maret. 3 bulan pertama. 3 bulan Januari, pertama. Februari, Jadi Maret. ada evaluasi seberapa perubahan yang terjadi terkait kondisi penyakit tidak menular di Kabupaten Sidoarjo. Dan itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya begitu Mbak Nina? Kenapa? Lebih tinggi daripada tahun sebelumnya? Kalau tahun sebelumnya karena era apalagi pandemi COVID ini waktu itu kan belum boleh pengumpulan warga ya. Jadi masih datanya itu tidak terfasilitasi dengan baik. Sebetulnya banyak, tapi karena tidak ada kegiatan pospindu ya Ibu-ibu ya. Jadi untuk penyandang PTM maka dilakukan mobile, lebih ke kunjungan rumah. Jadi diberikan data, kita punya data kohort. Jadi pasien-pasien siapa aja yang biasanya berkunjung di pospindu maupun di Fasiankes Puskesmas akan dilakukan kunjungan rumah untuk pemberian obat pencegahan dan pengendalian hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan ini data yang ada ini dari Kecamatan Tulangan sendiri ini paling tinggi 26% gitu 26% untuk triwulan 1 2021. Dan itu dari 26% itu meliputi siapa saja sih yang resisten terhadap hipertensi tersebut? Kalau data kita di Kabupaten Sidoarjo usia 15 tahun ke atas sekitar 1.800.000 lebih. Tapi kita punya prevalensi bahwa hipertensi punya prevalensi berdasarkan Riskesdas, riset kesehatan dasar yang dilakukan tiap 5 tahun sekali. Yang awalnya 2013 itu hipertensi 22,4% dari total jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Ini naik jadi 32,1. Berarti memang tren penyakit tidak menular makin tinggi di lingkungan kita. Seperti dan itu. ini usia remaja ya? Usia Produktif ya, apalagi ya. nanti di Indonesia kan akan kena bumber sensus penduduk yang usianya produktif. Jadi kita bisa melakukan screening lebih dulu untuk supaya semakin sehat manusianya sesuai dengan slogan hari ini. Dan biasanya kan kalau ngomongin hipertensi yang saya tahu mungkin untuk usia-usia sudah lansia begitu itu seperti apa? Lansia juga masuk kategori yang perlu diwaspadai juga tidak sih? Iya, memang perlu juga. Kalau untuk screeningnya kita lakukan usia 15 tahun ke atas, tapi lebih ke program PTM ada 2. Kita 15 sampai 59 tahun, di lansia sendiri ada 59 tahun ke atas. Seperti saya baca kosnya Bapak-bapak termasuk Prolanis, tapi itu ikut di kegiatan untuk diabetes ya Bapak ya. Tapi kita tetap bersinergi antara PTM dengan program lansia sendiri. Oke, baik. Ya, berarti penyakit tidak menular ini memang kalau tadi disebutkan Bu Endang dicegah begitu ya Bu ya. Nah, berarti lebih perlu diwaspadai penyakit tidak menular dibandingkan penyakit menular begitu. Dua-duanya perlu kita. Dua-duanya perlu ya. Kondisinya saat ini kita bicara corona itu penyakit menular. Jadi penyertanya komorbid, kita dengar bahasa komorbid itu penyerta. Berarti bila ada populasi yang penyandang PTM seperti terkena hipertensi dan juga penyakit lainnya di dalam penyakit PTM itu bila terdampak corona itu seperti yang disampaikan Bu Endang akan lebih memperparah kondisi pasien tersebut. Oke, dan yang menarik juga tadi ternyata pola hidup masyarakat inilah yang menjadi dasar begitu ya. Iya. Nah, berarti memang perkembangan kemajuan teknologi ini di satu sisi ada positifnya,
di sisi lain ternyata juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat begitu ya. Jadinya lebih dimanjakan, atau istilahnya mager, malas bergerak. mager. Anak Jawa sekarang bilangnya mager ya, Mbak. Nah, ini dia. Berarti memang perlu ada yang dilakukan terhadap gerakan masyarakat hidup sehat begitu, Bu Endang? Ya. Jadi bagaimana kita bisa mencegah ya penyakit PTM terutama hipertensi. Ini sebetulnya mudah sekali ya. Nanti mungkin secara rinci, secara teknis, medis disampaikan oleh Dokter Catur ya. Sedikit banyak yang bisa kami sampaikan. Gaya hidup Bapak Ibu itu memang sangat-sangat mempengaruhi. Tadi sampaikan Mbak Tika, teknologi itu juga berpengaruh. Oleh karena itu kita harus bijak ya sekarang ini bagaimana seperti memilih makanan. Tadi disampaikan oleh Mbak Ina ya, cerdik. Jadi di dalam mencegah penyakit tidak menular, sebetulnya cerdik itu adalah syarat yang utama. Yang mana cek kesehatan rutin ya, seperti tadi cek kesehatan rutin, kelola stres, terus diet seimbang, artinya keseimbangan antara makan yang kita makan sehari-hari, sayur dan buah itu setiap hari wajib, Bu Kader ya. Iya, ini wajib. Jadi sayur dan buah itu wajib untuk dikonsumsi setiap hari. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk olahraga. Nah, ini olahraga itu memang merupakan kunci yang utama juga di dalam pengendalian atau pencegahan PTM. Ya. Kapan kita dapat mencegah? Ya sepanjang di usia kita. Jadi semasa ibu itu hamil, nah ini harus sudah dikelola bagaimana supaya tidak terdampak dari PTM, sekaligus terhadap bayinya ya. Jadi mencegah PTM atau terutama hipertensi itu harus dimulai sejak janin ibu mengandung sampai usia lansia. Jadi di sepanjang kehidupan kita. Ya, mungkin nanti secara rinci dengan Dokter Catur. Silakan Dok. Kita masuk ya kepada fokus pembahasan terkait hipertensi sendiri. Dokter Catur, terkait dengan hipertensi, apa ini hipertensi, dan ya mungkin boleh dimukadimah dulu nih terkait dengan hipertensi sendiri, Dokter, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita selalu senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di forum ini dengan niat tulus ikhlas lillahi ta'ala, dengan semangat yang luar biasa, dan alhamdulillah kita diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun sehingga bisa hadir pada pertemuan hari ini. Menyingkat waktu supaya nanti diskusinya bisa lebih banyak gitu ya Mbak Tika ya. Sebelum saya menerangkan tentang hipertensi itu, ternyata pilihan Desa Grabagan ini itu punya makna. Jadi kalau pengen terbebas dari hipertensi, pengen tetap hidupnya dipanjangkan, itu ya melalui Grabagan ini. Kalau tadi cerdik ada C apa, E apa, R apa ya gitu ya. Kalau pengen terhindar dari hipertensi, hidupnya panjang, hidupnya lebih lama, ya pakai Grabagan ini. G-nya apa? G-nya nggak boleh mager, itu tadi ya disampaikan ya. G-nya nggak boleh mager. R-nya apa? Tadi disampaikan harus rutin cek, harus rutin kontrol ya. A-nya apa? A yang pertama, asupan minuman terutama. Minuman itu Bapak Ibu minimal 1,5 liter dalam satu hari. Atau kalau mau menggunakan mekanisme yang 30 mililiter 30 cc per kilogram berat badan, silahkan. Itu juga menjadi bagian dari
asupan terpenuhinya asupan air ya, karena rata-rata berat badan 50 kilo ya, rata-rata memang minimal 1,5 liter. Gerabakan B-nya biasakan hidup sehat, lifestyle tadi itu ya. Ada yang menarik, ini masih ada A, G, dan seterusnya. Tapi saya pengen yang khusus yang biasakan hidup sehat ini, ada yang seperti disampaikan Bu Endang tadi itu, bahwa pola penyakit kita bergeser ya. Yang dari penyakit-penyakit infeksi terus kemudian bergeser menjadi penyakit-penyakit yang kaitannya dengan lifestyle, dengan gaya hidup. Salah satunya hipertensi ini. Dan sesungguhnya itu sudah Allah gambarkan melalui penyakit yang diderita oleh Rasul. 1400 tahun yang lalu itu sudah digambarkan itu. Dan kita ini baru 2 dekade, 3 dekadean belakangan ini ternyata apa yang tipikal dari yang penyakitnya Rasulullah itu terjadi saat ini. Jadi Rasulullah itu selama umur beliau berapa tahun? 63 tahun. Rasulullah itu 63 tahun, sakitnya cuma 3 kali. Pertama pada saat beliau menerima wahyu yang pertama kali, terus menjelang beliau wafat, ada rentang waktu antara itu beliau pernah diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau. 3 kali beliau sakit seumur hidup beliau itu, maka kan jenengan bisa paham cerita bahwa ada tabib dokter saat ini kalau gitu ya. Zaman itu tabib yang diminta mengawal Rasul kalau sakit segera dibantu pengobatannya. 2 tahun ngikut Rasul nganggur, nggak kerja apapun karena Rasul sehat. Tentu karena lifestyle beliau yang luar biasa hebat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada contoh perilaku yang luar biasa hebat termasuk kesehatan. Dari 3 penyakit ini, 2 karena diri sendiri, 1 karena orang lain, karena diracun. Maknanya pada konteks saat ini 65 atau 66% karena lifestyle, termasuk hipertensi, yang sisanya penyakit karena infeksi, karena orang lain. Dalam contoh perilaku Rasul itu, kehidupan Rasul, karena Rasul diracun oleh orang lain, artinya disebabkan oleh orang lain. Dalam konteks kekinian itu karena infeksi yang tertularkan dari orang lain. Masya Allah, luar biasa. Itu gambaran itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Dan pada perjalanannya nanti ini penyakit-penyakit karena lifestyle, penyakit-penyakit karena gaya hidup kita akan terus meningkat. Penyakit infeksi pada perjalanannya akan semakin turun, dan data di Dinkes membuktikan itu. Ya. Gambarannya seperti itu. Itu masih B. Berikutnya A, gerabah. A-nya itu asupan gizi. Asupan gizi, komposisi antara karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya itu harus terpenuhi. Tadi disampaikan Bu Endang, buah dan sayur itu tiap hari harus dikonsumsi. Dan itu memang menjadi bagian dari mencegah hipertensi. Terus gerabakan G. G-nya khusus. Khusus untuk bapak-bapak, tadi disampaikan Bu Nina. Khusus bapak-bapak, G yang kedua, gak boleh ngerokok. Nggak boleh ngerokok. Orang merokok itu nggak masuk surga. Oh, kapok kan ya. Ayo. Lah kok bisa ada orang merokok nggak masuk surga? Jangan ngomong masalah fikih seperti itu ya di sini. Iya. Di surga itu nggak ada api. Bisa ngerokok ya. Kalau jenengan masuk surga, terus kemudian minta bebek sinjai gitu, celing langsung ada bebek sinjai. Jenengan minta apa? Rawon tulangan itu rawon siapa, Dok? Dokter Teguh. Pak Dul. Minta rawon Pak Dul, celing langsung ada rawon Pak Dul. Tapi saat jenengan minta rokok, celing diberi batang rokok tok itu. Duh, aku neng donyo rokok terus ya, sehari habis 1,5 2 pak rokok lah, terus ini kok cuma dikasih rokoknya aja. Ya kalau pengen ngerokok di ruang sebelah itu banyak api. Maka ndak enak orang ngerokok itu. Sudahlah, jangan merokok ya. Jadi itu salah satu
yang untuk mencegah hipertensi, itu nanti akan dijelaskan lebih detail. Kemudian A yang ketiga adalah, ya ini kaitannya erat sekali dengan kita, atur pola pikir. Hipertensi itu kaitannya dengan pikiran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau jenengan saya tanya, duluan mana? Orang hipertensi itu biasanya di masyarakat disebut apa? Orang darah tinggi, wong ngamuan, ya. Atau bahasa tulangannya ada enggak? Bludrek, tahu ya? Nggih, bludrek nggih. Ya. Bludrek, soalnya ngamuan. Duluan mana sebenarnya? Hipertensi sama ngamuk itu duluan mana? Karena ngamuan dulu terus kena hipertensi. Iya. Secara teoritis medis karena hipertensinya dulu. Karena apa? Karena pada saat seseorang terkena hipertensi, tekanan darahnya tinggi, ya, tekanan darah yang tinggi itu diteruskan ke otak sehingga cenut-cenut di otak. Apalagi tanggal 23, 24 gitu ya. Udah tambah bikin marah gitu. Kanker atau kantong kering itu malah tambah tanggal tua itu tambah bikin marah. Nah, maka atur pola pikir kita, terima itu dengan ikhlas. Apapun kondisi kita, kalau kita mampu mensyukurinya akan ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur ditambah, gak bersyukur hati-hati, diancam sama Allah. Siksaku amatlah pedih, kata Allah seperti itu. Dan siksa itu bisa di dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hipertensi tadi itu. Tambah nemen hipertensinya. Kalau enggak bersyukur. Nah, dari semua yang ada itu, GRABAGA, itu saya baca situ ya. Gerabakan N-nya, maka yang kita peroleh dengan menjalankan itu adalah non-stop kita akan diberi sehat. Jadi non-stop sehat, 24 jam kita sehat terus. Kalau toh menderita hipertensi, kalau toh menderita diabetes, enggak masalah, hanya hipertensi dan diabetes saja. Karena tensinya terkontrol, gulanya terkontrol, tidak menyebar kemana-mana, tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang lain sebagai bagian dari komplikasinya itu. Nah, maka tepat sudah milih Gerabagan itu karena singkatannya itu tadi. Lah tadi ini Bu Endang Germas, Bu Nina cerdik. Lah saya apa? Wis nulis saya langsung ketemu sudah, wis. Ternyata cocok dengan tema, dengan materi. Ya. Luar biasa. Ya, jadi ini langsung ya dadakan ya. Masya Allah. Ya. Karena sesuai dengan materi. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Tika tadi itu, hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu tekanan darah yang melebihi batas normal. Itu di slide di kopian yang jenengan pegang itu ada. Itu melebihi batas normal. Ini sebenarnya yang ngomong di sini Dokter Teguh ini mestinya ya, dari Puskesmas Tulangan. Beliau sahabat saya ini. Ya, di atas batasan normal. Normal itu 120 per 80. Tekanan atas, tekanan bawah gitu ya, sistolik, diastolik. Nah, terus kemudian disebut prehipertensi kalau tekanannya sampai 140 per 90. Disebut grade 1 kalau 160-100. Kemudian di atas itu, itu sudah masuk ke, kalau ada yang menyebut hipertensi maligna, itu sudah ganas, sudah hati-hati. Awas kalau tekanannya sebegitu itu ada potensi paling besar adalah terserang stroke. Stroke gara-garanya apa? Dengan tekanan yang tinggi itu awalnya nanti gara-gara marah. Jadi marah, kalau orang marah itu muncul hormon adrenalin namanya. Begitu orang marah, hormon adrenalinnya muncul, perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita itu tekanan darahnya naik secara cepat. Tekanan darah di jantung, pembuluh darah di jantung itu besar-besar. Dengan peningkatan yang tinggi itu menter di jantung. Tapi yang di otak, pembuluh darahnya kecil, tipis. Kalau di jantung tekanan darahnya meningkat dengan cepat diteruskan ke otak, kemudian otaknya terkena tekanan yang beberapa kali lipat. Jadi rumusnya itu kan P sama dengan F per A. Semakin kecil ruangannya, tekanannya akan semakin tinggi. Sesuai dengan berapa kalinya. Misalkan pembuluh darah di jantung itu 7 cm misalkan ya, misalkan ini 7 cm.
pembuluh darah di otak 1 cm, tekanan di jantung yang misalkan 100 misalkan ini ya, nyampe ke pembuluh darah di otak kita 7 kali lipatnya. Maka wajar kalau terus kemudian orang itu ngamuk, marah-marah, pembuluh darah, tekanan darahnya meningkat dengan cepat, diteruskan ke otak, pecah pembuluh darahnya di otak. Tar, ngeblak, buop, gak tangi sudah. Orang stroke itu ada lagunya loh. Ya tadi Mbak Tika menyampaikan kalau pembawa acaranya tadi penyanyi ya. Iya. Orang stroke itu ada lagunya. Lagunya terkenal itu. Lagunya gini, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya, itu. Terinspirasi dari hipertensi sepertinya ya. Iya, itu terinspirasi dari hipertensi itu. Aku terjatuh dan gak bisa bangkit lagi, itu gara-gara ngamuk, pecah pembuluh darahnya, geblek, buok, gak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan duka dalam. Ya. Kalau orang stroke atau orang hipertensi terlalu mikiri hipertensinya, terlalu mikiri stroke-nya, akan semakin stroke, akan semakin hipertensi. Maka terima amanah Allah berupa penyakit itu dengan ikhlas. Kalau orang ikhlas, itu caranya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, gitu ya. Orang sakit itu ada 3 hal yang dicabut Allah: keceriaan di wajahnya, selera makannya, dan dosa-dosa. Wa idza maritu fa huwa yasfin. Kalau terus kemudian Allah menyembuhkan, jadi yang menyembuhkan itu bukan dokter Teguh, bukan saya. Kalau ada penyakit yang berhasil disembuhkan, itu yang menyembuhkan Allah, bukan dokternya, bukan kehebatan dokternya, bukan kecerdasan dokternya, tapi Allah yang menyembuhkan melalui si dokter tadi itu karena ikhtiar yang kita lakukan. Pada saat sembuh, dikembalikan keceriaan di wajahnya, dikembalikan selera makannya, dosanya digua ke Kali Porong sana. Dosa-dosanya nggak dikembalikan. Maka kalau jenengan diamanai sakit, menerima dengan ikhlas, tiap hari dosa-dosa jenengan digugurkan oleh Allah. Maka sering-seringlah sakit. Oh, enggak ya, bukan. Yang itu bukan ya. Biar puskesmas rame, biar Fatimah rame, mungkin ada. Nah, jangan terus-teruslah sakit. Tapi amanah yang Allah berikan berupa sakit, terima itu dengan ikhlas. Nah, hipertensi itu tadi ada rentang tekanan-tekanan darahnya yang kapan masuk bahaya, itu yang harus mulai dipikirkan. Nah, penyebab hipertensi apa? Langsung aja ya, Mbak Tika ya. Penyebab hipertensi itu ada yang nanti ada yang bisa diintervensi, ada yang tidak bisa. Secara prinsip penyebab hipertensi itu gampang. Secara prinsip itu ada 3 hal, Bapak Ibu, dan jenengan nanti bisa menganalogikan bisa. Ibaratnya gini, seandainya ini ruangan tertutup, kapasitasnya cukup untuk 100 orang misalkan ya, terus pintunya cuma 1 di situ pintunya. Hipertensi itu akan terjadi kalau yang ada di ruangan ini isinya 100 orang. Mestinya 50 orang lewat di pintu itu satu persatu, tidak akan terjadi tekanan darah tinggi di situnya, di pintunya itu. Tetapi karena ini diisi orang 100, maka uyel-uyelan di situ kan. Nah, uyel-uyelan itulah yang menyebabkan tekanan darah tinggi itu. Karena adanya volume darah yang melebihi batas normal dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, volumenya normal, isinya 50 orang. Pintunya lebarnya 2 meter, kupu tarung misalkan ya, atau sliding. Kupu tarung atau sliding, masing-masing lebarnya 1 meter, 1 meter. Tetapi pada kenyataannya, pada saat seseorang itu kupu tarung pintunya tidak bisa buka ngebiak secara baik. Nggak bisa buka. Salah satu tertutup, salah satu nggak bisa buka, maka tinggal 1 pintu saja yang berfungsi. Maka pada saat darah ini melalui aliran darahnya menuju ke pintu tadi, uyel-uyelan di sana, tekanannya tinggi. Apa itu yang menyebabkan? Misalkan pembuluh darah yang di situ ada timbunan kerak. Jadi pembuluh darahnya misalkan 1 cm, ada keraknya setengah senti. Maka itu yang menyebabkan hipertensi. Kerak itu biasanya timbul pada mereka yang mengkonsumsi makanan-makanan tinggi kolesterol, tinggi
lemak, tinggi asam urat itu berpotensi membentuk plak, istilahnya dalam bahasa medis, atau kerak itu. Nah, maka ini senyampang ketemu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ini, jangan punya asumsi bahwa daging kambing itu tinggi kolesterol, ya gitu kan? Daging kambing mengandung kolesterol, gitu kan? Enggak. Atau kambing mengandung kolesterol? Enggak. Kambing mengandung cempe. Ya. Daging kambing itu kalau murni daging kambingnya kolesterolnya rendah. Tetapi kalau ada tempelan-tempelannya ya itu yang kolesterolnya tinggi, gitu ya. Nah, makanan seperti itu harus dihindari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, penyebab ketiga, volumenya cukup, tidak masalah, pintunya sama 2 meter. Kalau tadi karena ada timbunan akhirnya jadi menyempit pintunya, ini enggak. Elastisitas bukanya itu yang satu bisa buka, dia yang satu buka tapi nggak bisa penuh. Kenapa? Karena ada penurunan elastisitas dari pembuluh darah. Yang tadi bisa buka nutup baik, ini enggak sekarang. Bukanya enggak bisa ngebiak, bukanya sedikit-sedikit gini, pembuluh darahnya enggak bisa lancar karena elastisitas pembuluh darahnya yang berkurang, maka terus kemudian alirannya menjadi ada gangguan dan menjadi tinggi tekanannya. Nah, dari tiga penyebab itu, mana yang pasti terjadi pada orang dengan usia tertentu? Volumenya banyak, ada timbunan kerak tadi itu, atau elastisitas yang menurun? Mana yang pasti terjadi? Yang elastisitas menurun. Kenapa? Ya karena memang sunatullahnya gitu. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifan ilal harman. Allah itu kalau menciptakan penyakit juga akan menciptakan obatnya, kecuali tua. Jadi kalau usia-usia tertentu akan terjadi penurunan fungsi sel, penurunan fungsi tubuh. Dan itu diakomodir oleh Kementerian Kesehatan, pengelompokan penyakitnya disebut penyakit degeneratif. Karena terjadi penurunan fungsi sel, salah satu penyebab tersering penurunan fungsi sel itu karena usia-usia tertentu yang secara sunatullah kita akan mengalaminya. Maka Bapak yang dirahmati Allah, pada usia-usia tertentu, kalau kita tidak mampu menjaga tubuh kita secara baik dengan gerabagan tadi itu, maka potensi hipertensi pada diri kita masing-masing akan cukup tinggi. Karena sunatullah pasti akan terjadi, ya, gitu ya. Jadi dijaga betul dengan gaya hidup yang gerabakan tadi itu. Ngulanginya nanti 1 jam sendiri gerabakan gitu tadi ya. Ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, Dok. Ya gitu, ya. Udah ditulis soalnya. Udah ditulis juga nih sama Bu Endang. Oke, nah tapi ya, Dok, gitu. Ini kalau terkait dengan degeneratif ya, tadi kan kalau disampaikan oleh Mbak Nina sebetulnya usia produktif pun juga sudah banyak loh yang terkena hipertensi itu. Jadi bagaimana, Dok? Iya. Yang ingin saya sampaikan, pada usia-usia tertentu kita punya potensi itu. Kita punya potensi hipertensi. Walaupun potensi hipertensi itu sudah muncul sejak usia-usia saat ini sudah 15 tahun ke atas sudah ada. Dan itu yang menjadi bagian dari penyebab hipertensi yang tidak bisa diintervensi. Yang pertama, faktor keturunan. Seseorang yang salah satu atau salah dua orang tuanya itu hipertensi, dia akan memegang gen hipertensi. Faktor keturunan, tidak bisa, itu given, pemberian dari Allah. Dalam bahasa Quran itu wala samai wala asghara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin di Yunus 61. Dalam bahasa Quran semua itu sudah takdirnya. Orang Sidoarjo nyebutnya ya wis takdire gitu ya. Sudah ditakdirkan lahir dari salah satu atau kedua orang tua yang hipertensi. Tidak bisa memilih kita. Ya Allah, kalau boleh saya lahir itu jangan dari orang tua yang hipertensi. Wah, nggak bisa. Ya kalau kita sudah pegang gen hipertensi, otomatis nanti anak cucu kita pegang gen hipertensi juga. Walaupun ada yang resesif, ada yang dominan. Resesif itu dia nyimpen saja, tapi tidak terkena penyakit hipertensi. Tapi dia punya gen hipertensi, tapi dia tidak sakit hipertensi. Ada yang
dominan, dia kena hipertensi, nyata, teraplikasi, dan jadi penderita hipertensi. Maka jenengan tidak usah heran, kalau ada kedua orang tua kita sama-sama tidak hipertensi, lah kok anaknya hipertensi? Ojo-ojo duduk anaknya itu gitu. Enggak. Kenapa? Karena bisa saja salah satu atau kedua orang tua kita itu resesif. Beliau pegang gen hipertensi, ada secara genetik hipertensi, tapi tidak sakit hipertensi. Ketemu dengan orang lain yang sama-sama pegang gen resesif hipertensi, oh anaknya hipertensi. Bukan berarti bukan anaknya, oh jare hipertensi keturunan. Lah itu bapak ibuku gak hipertensi, kok aku hipertensi. Nah, penjelasannya seperti itu. Kemudian jenis kelamin, nggak bisa diakali. Laki-laki pasti lebih banyak daripada wanita hipertensi itu. Pasti lebih banyak, karena memang angkanya lebih banyak laki-laki, bapak-bapak daripada ibu-ibu. Loh ini bukan tanpa maksud, Allah membuat kenapa kok banyak laki-laki yang terkena hipertensi, wanita kok sedikit. Kalau banyak wanitanya hipertensi, banyak yang kena serangan jantung. Maka Allah itu memberi jenengan para ibu ini sesuatu yang luar biasa. Diberi apa? Diberi hormon estrogen. Hormon estrogen yang membuat jenengan menstruasi itu melindungi jantung. Maka tidak ada orang kena serangan jantung itu wanita. Ayo jenengan lihat siapa yang terkena serangan jantung, artis-artis sudah. Siapa? Aji Mas Said, Mike Mohede, siapa? Ashraf, siapa lagi? Basuki Lawak itu kena serangan jantung dan itu laki-laki, bapak-bapak. Kenapa? Karena Allah menjaga ibu-ibu ini dengan hormon estrogen. Nek gak dicoba ambil hormon estrogen, dalam tiap menit banyak ibu-ibu yang mati kena serangan jantung. Kenapa? Karena ibu-ibu itu mainnya perasaan. Maka diberi kekuatan jantungnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Maka ibu-ibu dijaga dengan hormon estrogen. Lah coba enggak dijaga dengan estrogen, berapa banyak wanita yang meninggal karena serangan jantung? Lah apa-apa titik dipikiri. Apa pas dikit, oh iya iki wong diundang gak teko ae mikire suwi. Iki mesti gak enak ambek aku iki soalnya. Ono aku makanya dhek gak teko. Padahal kalau bapak-bapak nyantai aja, gak teko, oh iya wis bane bocor, wis mari sudah. Ibu-ibu ndak, iki mesti gara-gara anu iki panjang. Ya karena memang wanita itu Allah takdirkan seperti itu. Makanya kemudian Allah jaga jenengan para ibu-ibu ini dengan diberi hormon yang mampu melindungi jantung jenengan. Hormonnya namanya estrogen itu. Maka kalau jenengan sudah menopause nanti, ya sunatullah tadi itu, jenengan menopause sudah nggak diproduksi estrogen dan progesteron, ya jenengan punya potensi kena serangan jantung. Tetapi setelah menopause itu kan pola hidup, pola pikir kita kan sudah harus berubah. Nggak harus mikirin banyak-banyak mikirin dunia, sudah harus ditinggalkan itu. Sudah harus mulai konsentrasi ke akhirat. Itu maknanya menopause itu. Di sisi lain bapak-bapak gak menopause, tambah gereng bapak-bapaknya ya. Ya sama, itu juga sunatullah. Maka di Islam itu diizinkan. Nah, terus gak bahas itu saya. Itu hal yang tidak bisa diintervensi. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Tetapi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk hipertensi ini ada yang bisa diintervensi. Apa itu? Pola pikir kita, pola makan kita, pola gerak kita. Itu semua bisa untuk kita lakukan supaya kita jangan sampai jatuh pada kondisi hipertensi itu. Nanti diatur, pola makannya diatur, lifestyle kita diatur, pola gizinya diatur, dan itu nanti yang akan mampu membuat kita terhindar dari hipertensi dan usia kita bisa lebih panjang. Amin. Jangan terus kemudian ngomong dong, lah apa usia diperpanjang, wah ya mati ya mati. Ya,
hidup lebih lama gitu ya. Nah, secara teoritis medis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup lebih lama itu bisa memang, dan itu sesuai dengan hadis sahih yang menerangkan bahwa misalkan kalau pengen rezekinya bertambah banyak, usianya memanjang, usianya panjang, itu jalin silaturahim. Bener itu, memang memanjang usianya. Bukan sekedar usianya menjadi barokah, enggak sekedar itu. Tapi secara teoritis medis memang betul-betul bisa memanjang. Dalam konteks apa? Mungkin kita pernah mendengar 5 years survival rate itu ya. Kemampuan hidup seseorang 5 tahun ke depan itu bisa diprediksi secara medis. Jadi karena usia 40 tahun itu kolesterolnya 300, gula darahnya 400, tekanan darahnya 200/110, asam uratnya 9 gitu ya. Apes temen dong itu ya. Itu rapotnya merah. Dalam 5 tahun ke depan bisa diprediksi itu. Nanti tahun pertama akan gagal ginjal, tahun kedua akan terjadi ini itu. Nah, mencegah itu bisa seperti itu tadi. Jadi kalau toh secara medis dikatakan ini usianya tidak panjang, tapi dengan pola hidup, gaya hidup sehat kita, yang 5 years rate survivalnya itu menjadi memanjang. Misalkan orang hepatoma, kanker liver, itu usianya secara teoritis ya tinggal 2-6 bulan. Tetapi kalau kemudian pola hidupnya sehat, pola pikirnya bagus, ya terus kemudian silaturahim dan seterusnya itu, ini loh yang 6 bulan ini loh nanti bisa jadi 4 tahun. Itu yang disebut memanjang kan, betul-betul memanjang usianya. Tidak sekedar barokah usianya, tapi juga memanjang. Meskipun umur itu di tangan Allah ya dokter ya, tapi loh, kita takdir manusia itu berusaha. bisa berubah. Iya. Ini duduk pengajian tapi takdir itu bisa berubah. Iya, bisa berubah. Salah satu yang mampu merubah itu ya ikhtiar dan doa kita. Walaisa lil insani illa masya. Allah itu akan memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diusahakan. Kalau jenengan ngerokok, ya jenengan pasti paru-parunya gegrek. Kalau jenengan rokok, jantungnya suatu saat akan gegrek. Sunatullah itu, bukan karena Allah tidak sayang sama kita. Allah ini kok saya sehat-sehat kok dikasih sakit. Enggak, karena jenengan sendiri yang membuat sakit. Ya, Dokter Jatuh. Ini kalau ngomongin tentang hipertensi, kalau tadi kan kaitannya membahasnya terkait dengan cirinya bahwa dia akan mudah marah seperti itu. Tapi bagaimana dengan penyakit-penyakit lain begitu dok, yang mungkin diabetes atau penyakit-penyakit yang lainnya terkait hipertensi ini bagaimana? Iya, jadi potensi apabila seseorang terkena hipertensi, itu nanti akan banyak penyakit-penyakit lain yang menyertainya. Resiko-resikonya akan muncul. Salah satunya stroke itu tadi. Kedua, gagal ginjal. Ketiga, serangan jantung. Dan dengan hipertensi itu bisa saja kondisi seseorang penyakit kronis sebelumnya, sudah punya diabetes sebelumnya, itu diabetesnya akan parah nanti, akan menjadi lebih parah dengan segala aspek yang meliputi hipertensinya itu. Nah, mungkin pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, hipertensi itu penyebabnya 3 tadi itu. Bukan karena makan garam. Yang berkembang di masyarakat kan itu kan, ojo mangan asin-asin kok hipertensi gitu ya. Garam itu, konsumsi garam itu memperparah seseorang yang sudah kadung hipertensi, tetapi tidak menyebabkan hipertensi. Tentu dalam takaran yang sesuai, apapun yang berlebihan itu enggak baik ya. Wa kulu wasrobu wala tusrifu, silakan makan dan minum, tapi catatannya enggak boleh berlebihan. Itu sudah regulasinya di Quran itu. Silakan makan minum sakarepmu sembarang, pokoknya enggak boleh berlebihan. Termasuk garam. Pertanyaannya adalah, kenapa kok garam enggak boleh untuk mereka yang hipertensi? Garam itu isinya apa? Kalau zat kimianya isinya apa? Natrium dan klorida, NaCl, atau dalam bahasa medis natrium itu sama dengan sodium. Di tubuh kita itu ada yang disebut dengan sodium pump. Jadi pompa sodium. Lah itu pompa sodium itu kalau ditambahi sama garam dari yang jenengan konsumsi tadi,
semakin berat beban sodium pumpnya itu, maka semakin parah hipertensinya. Itu ceritanya kenapa kok nggak boleh NaCl, nggak boleh garam. Maka diproduksilah garam yang rasanya tetap asin, tetapi tidak mengandung natrium, tidak mengandung sodium, atau kalau toh mengandung rendah sekali. Ini harus nyebut merek akhirnya ya. Adalah garam yang rendah sodiumnya, low sodium salt. Jadi rendah sodiumnya tapi asin, tetap asin. Sama dengan orang diabetes itu. Ada gula yang manis tetapi tidak mengandung gula yang banyak. Nah, gitu. Jadi hipertensi itu bukan karena jenengan konsumsi garam terlalu banyak itu. Jadi lebih karena 3 hal tadi itu. Tetapi begitu jenengan terkena hipertensi, maka batasan garamnya harus betul-betul dijalankan. Dan itu harus konsultasi dulu ya, Dok ya. Kalau batasan garamnya enggak butuh konsultasi sih. Sebisa mungkin no salt, sebisa mungkin tanpa garam. Nah, tapi gimana ya rasa masakannya nanti ya? Itu masalah habit saja. Ayah ibu saya dua-duanya hipertensi. Dua-duanya hipertensi. Maka di rumah apa yang terjadi? Masakannya ada 2 jenis. Satu yang tanpa garam dan seterusnya itu ya memang nggak ada rasanya. Yang satu dengan rasa selera masing-masing. Tetapi bahwa yang untuk ayah ibu ini memang murni tidak ada garamnya sama sekali. Itu konsekuensi logis. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk supaya hipertensinya terkontrol. Hipertensi itu bisa disembuhkan enggak? Ya. Bisa enggak? Katanya Bu Endang tadi mencegah ya, bisanya dicegah. Karena enggak bisa disembuhkan Bu Endang ya. Bener ya Bu Endang? Mengendalikan. Nah, Dikendalikan. iya, mengendalikan. Hipertensi memang secara teoritis medis tidak bisa disembuhkan. Seseorang kalau sudah terkena hipertensi, ya akan seterusnya terkena hipertensi. Maka yang bisa adalah dikendalikan. Bagi yang belum terkena hipertensi, dicegah jangan sampai hipertensi. Dengan gerabakan tadi itu. Yang sudah kadung diamanai hipertensi, terima dengan ikhlas, lakukan ikhtiar untuk tetap mengendalikan tekanan darahnya itu supaya terkontrol. Dan hidup digerabakan. Dengan gerabakan hidup digerabakan. Langsung pindah domisili nanti ya semuanya ya. Langsung harga tanah di sini naik. Karena itu tagline-nya hidup digerabakan bebas hipertensi gitu ya. Boleh, jadi menarik sekali ini Dokter Catur, Pak Tika, Bapak Ibu yang hadir. Luar biasa, tepuk tangan untuk Dokter Catur gitu ya. Masya Allah ya. Iya. Setiap pembelajaran terkait sisi medis itu selalu ada kaitannya dengan agama ya. Insya Allah. Jadi Masya Allah, ya. Tadi udah disampaikan Dokter Catur ini bukan hanya dokter saja Bapak Ibu, tapi beliau memang satu sisi ahli ya. Saya perlu banyak belajar kepada beliau. Iya. Jadi seperti itu Mbak Itika. Jadi memang kita hidup ini harus seimbang ya. Benar. Harus seimbang. Bagaimana kita menyelaraskan hidup di dunia ya, dan bagaimana nanti kita di akhirat juga kelak akan baik juga. Insya Allah ya Bu ya. Ya baik, tapi memang berarti kembali lagi pada pola konsumsi makanan kita gitu Dok ya. Bagaimana terkait dengan nilai gizi untuk penderita hipertensi sendiri Dok? Ya. Jadi di lembaran yang jenengan terima itu di situ ada membatasi asupan garam hingga 1,7 gram per hari. Jadi 1,7 gram per hari itu 1 sendok teh itu ya. 1 sendok teh. Ujung 1 sendok teh itu. Ujungnya teh aja itu ya. 1,7 gram itu. Nah, dengan konsumsi yang hanya 1,7 gram itu secara teoritis medis mampu menurunkan 4 sampai 5 mm Hg. Itu ukuran tekanan darahnya. Ya. Jadi dengan memang untuk hipertensi ini ya yang paling dimusuhi ya
Garam itu ya. karena kandungan NaCl tadi, sodium klorida tadi itu yang ada PAM-nya di dalam tubuh kita, yang kalau terus kemudian kita konsumsi itu semakin berat bebannya, maka semakin hipertensi kita nanti. Oke. Jadi makanan yang pola hidup sehat yang memiliki nilai gizi yang cocok untuk hipertensi, Dok? Betul. Ya, jadi ini apa? ada di slide berikutnya itu ya. Konsumsi buah dan sayur, daging, pilih yang tidak berminyak, berlemak gitu ya. Terus yang rendah lemak ada di situ semua. Saya kira nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Berarti nggak boleh digoreng ya, Dok ya? Kenapa? Nggak boleh digoreng-gorengan juga gitu ya? Oh, ya. Dagingnya nggak boleh digoreng gitu ya? Jadi kalau makanan itu yang paling baik itu urutan pertamanya dikukus. Dikukus dulu, oke. Jadi makanan terbaik itu pikiran pertamanya dikukus. Terus kemudian digodok gitu ya istilahnya ya. Artinya jenis makanan yang kita makan Apapun. melalui kukus gitu Ya, ya, Dok. Seperti botok gitu, bengkesan gitu ya, Dok. Jadi misal puhung gitu ya. Puhung yang baik itu dikukus. Paling baik dikukus. Yang kedua kemudian digodok gitu ya, itu yang terbaik kedua. Ya. Setelah itu di bawah itu yang lebih jelek itu digoreng. Lebih jelek lagi itu dibakar. Jadi urut-urutan pengolahan makanan terbaik itu yang pertama dikukus, digodok, digoreng, dibakar. Dibakar itu paling jelek. Oh, ini baru tahu ini saya kalau dibakar. Karena di situ ada nanti akan muncul bahan-bahan karsinogenik habis sebagai bagian dari menjalankan proses pembakaran itu. Apalagi kalau membakarnya pakai intunya kelapa itu. Apa itu? Sabut kelapa itu. Bukan sabutnya. Apanya? Batoknya. Oh, nah, batok kepalanya. Sabut kelapa itu tambah bahaya, meluas itu nanti. malah memunculkan bahan karsinogenik dari hasil pembakarannya itu. Maka tanpa bermaksud menjustifikasi, mohon maaf para penjual sate gitu ya. Konsumsi satenya itu secukupnya saja. Jangan tiap hari makan sate karena itu nggak baik buat kantong kita. Udah serius dengerin nih, Dok. Selain buat kesehatan tentunya. Nggak baik buat kesehatan apalagi buat kantong kita ya. Ya, sate ya ternyata ya. Jadi dibakar. Yang dibakar-bakar semua yang dibakar. ya. Jadi sebaiknya memang dikukus. Dikukus, kalau rasa nih Dok, kalau pengen sehat ya dikukus itu. Kalau pengen nanti punya resiko ya silakan dibakar. Makanya di ilmu gizi itu ya kandungan gizinya itu juga Bapak Ibu ya, akan jadi berubah. antara makanan yang dikukus dengan daun gitu ya, direbus, digoreng dan dibakar, ini kandungan gizinya juga berubah. Nah mungkin itu yang memengaruhi daripada isi ya, konten nilai gizi, termasuk juga pengaruhnya terhadap kesehatan kita begitu ya, Dokter. Oleh karena itu bagaimana, Dokter? Bukan kita nggak boleh makan iga bakar gitu ya, Dokter ya, Mbak Tika ya. Enak banget itu, Bu. Padahal enak gitu ya iga bakar. Ibu-ibu kader juga suka kan? Ya. Terus nggak boleh makan ote-ote. Nah, bukan nggak boleh, tapi dikurangi ya, Dokter ya. Boleh berlebihan. Ya, dikurangi. Jadi seperti itu. Jadi mulai sekarang nanti Bapak Ibu warga desa Gerabakan, nah kalau pilihan yang pertama itu makanan yang bagus untuk kita yang jenis kukus-kukusan, wah ini kita gerakkan bagaimana kita kembali lagi begitu ya, seperti nenek moyang kita. Bikin gerakan kukus Indonesia. Gitu. Gerakan segala dikukus gitu, supaya hidup sehat dan lebih lama. Dan pastinya nanti berpengaruh ke berat badan juga ya, kalau dikukus ya. Betul. Iya. Iya, pengaruhnya sejauh mana sih kalau terkait berat badan itu, Dok? Ya. Jadi salah satu yang mampu, yang itu tadi, yang bisa diintervensi, yang kaitan dengan pola hidup, gaya hidup kita itu salah satunya dengan tetap menjaga berat badan yang seimbang. Berat badan seimbang itu memang mampu menahan, mencegah laju hipertensinya itu. Karena pada saat seseorang overweight, potensi untuk hipertensinya akan semakin besar. Berat badan ideal seseorang itu ada rumusnya. Rumusnya tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10% dari pengurangan itu. Misalkan tingginya 160,
160 dikurangi 160, kemudian dikurangi 10% dari 60 itu 6. Maka orang dengan tinggi badan 160, berat badan idealnya adalah 160 kurangi 100 kurangi 6, ketemu 54. Seseorang dengan tinggi 160 cm, berat badan idealnya adalah 54. Berat badan normalnya ditambah 10% dikurangi 10%. Jadi 54 ditambah 10% jadi 59 sekian, taruhlah wis konco dewe swidak lah, sudah 60. 54 dikurangi 5,4 wis teman sendiri 50, gitu ya. Jadi orang dengan tinggi badan 160, berat badan normalnya adalah 50 sampai 60 kg. Dengan berat badan ideal 54. Itu pun masih ada catatannya. Catatannya, lingkar perut untuk laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Lingkar perut untuk ibu-ibu tidak boleh lebih dari 80 cm. Sepulang dari acara ini, jenengan ambil metilen, diukur, nggak usah tahan nafas ngukurnya. Nanti khawatirnya ngukurnya tahan nafas, alhamdulillah 76 gitu. Begitu nggak tahan nafas, 88. Okay. Jadi berat badannya ideal itu seperti itu, normalnya seperti itu. Maka kalau diantara kita ini nanti ada yang berat badannya overweight, ya harus diturunkan untuk bisa menuju ke berat badan normal itu supaya resiko terkena hipertensinya jadi menurun. Nah itu kaitan dengan berat badan. Dan berat badan itu terkait erat dengan aktivitas kita. Bapak yang dirahmati Allah, kalau penyakit-penyakit yang kaitannya dengan konsumsi makanan yang ujungnya itu adalah nanti peningkatan berat badan, itu selalu ada input, proses, output gitu ya. Input itu apa yang kita konsumsi, proses apa yang terjadi di dalam tubuh kita, dan output itu apa yang kita lakukan. Maka kalau ditanya berapa kalori yang dibutuhkan, rata-rata kita 2000 kalori dalam satu hari ya. Benar ya, 2000 kalori ya. 2000 kalori dalam satu hari, konsumsi kita berlebih 2500 kalori. Kemudian aktivitas kita selama hari itu ternyata hanya membakar 1500 kalori. Masuknya 2500, keluarnya 1500. Sisa 1000-nya kemana? Sisa 1000-nya nimbun di dalam tubuh kita. Dalam bentuk cadangan lemak. Lama-kelamaan nanti lemaknya tambah banyak, dan lemak itu milih tempat. Nanti tempatnya di perut, di paha, di lengan. Jadi yang perutnya mulai membesar, pahanya melebar, lengannya membengkak gitu ya. Nah, situ tanda-tanda bahwa timbunan lemak akibat dari konsumsi dan outputnya, input dan outputnya tidak seimbang. Maka itu menjadi penting olahraga supaya kalori yang barangkali ada yang berlebihan tadi itu dibakar, kalorinya hilang, jadi tidak timbun cadangan kalori yang pada perjalanannya nanti akan menjadi cadangan lemak. Walaupun dengan mekanisme-mekanisme tertentu, kalori yang kita konsumsi itu nanti akan menjadi timbunan lemak. Maka penting olahraga itu. Ya. Dok, tapi kalau seperti saya nih jadi penyiar radio kan duduk terus gitu dok ya. Kenapa? Jadi duduk terus jadi penyiar radio itu. Jadi kapan waktu olahraganya ya, gitu dok? Maka ada penyiasatan bagi siapapun yang misalkan bekerjanya selalu di depan laptop misalkan ya, atau di depan komputer. Itu ya harus ada langkah yang dilakukan. Misalkan tiap setengah jam setelah melihat layar monitor yang seperti itu, teoritis medisnya ya setengah jam berhenti sebentar, mengalihkan pandangan tidak di layar monitor, layar komputer itu, beralih jalan sebentar. Relaksasi, dokter. Betul, relaksasi. Maka Mbak Tika yang misalkan di satu ruangan di studio, 1 jam nih, di studio yang itu mengharuskan untuk berdiam di situ, toh kan siaran radio ya. Iya. Nah, jadi kan kadang duduk, kadang bisa berdiri di situ sambil ngomong, ya tetap sambil pegang mic. Ya itu salah satu, ada posisi-posisi tertentu kok untuk olahraga itu pada saat duduk ada posisi-posisi tertentu. Bisa kakinya digerak-gerakkan, intinya untuk membakar kalori itu supaya tidak menimbun. Jadi sebisa mungkin ada gerakan
Maka M pertama itu tadi, kok MG ya, G. Gerabakan G yang pertama itu gak boleh mager gitu ya. Oke. Tapi kalau gerakan ataupun aktivitas fisik yang dilakukan ini, kalau kayak ibu-ibu gitu ya, sukanya jalan-jalan ke mall gitu, itu gimana dok? Ini tinjauannya dari sisi apa ini? Kalau dari Ya, sisi kan medis, sama-sama jalan-jalan. jalan-jalan ke mall sebagai bagian dari gerak, dari output itu enggak masalah. Jalan-jalan ke mallnya itu, jalannya ke mall itu merupakan satu olahraga. Sesungguhnya bersyukurlah, yang muslim itu bersyukurlah, terutama subuh ya. Subuh itu kalau kebetulan rumah kita jauh sama masjid, terus kemudian kita jalan menuju ke masjid, itu olahraga yang luar biasa itu. Bersyukurlah kita yang muslim yang diberi waktu untuk pagi-pagi sudah olahraga, menghirup udara bebas, udara yang sehat. Kenapa kok subuh itu cuma 2 rakaat ya? Kenapa? Mungkin memberikan waktu untuk kita, untuk aktivitas yang lain begitu ya. Iya, intinya karena Allah itu paham bahwa waktu subuh itu waktu yang berat. Maka jenengan kita semua diberi cuma 2 rakaat saja. Karena Allah paham kaitannya dengan hormon kortisol itu, hormon stres yang itu menjawab kenapa kok subuh itu hanya 2 rakaat saja. Itu luar biasa tinjauan kedokteran Islamnya itu sangat banyak, apalagi hipertensi ini luar biasa. Saya mau ngomong jenengan enggak usah minum obat kalau menjalankan apa yang ada di Quran. Nah, ini konteksnya dinas kesehatan, jadi enggak boleh minum obat. Tidak apa-apa dokter. Jadi nanti sekarang ini kan kita juga lebih mengembangkan bagaimana mencegah penyakit tidak menular itu atau pengelolanya itu dengan kembali ke alam. Betul. Ya. Jadi sedikit banyak bisa kita sampaikan di masyarakat juga dan sekarang konten pengobatan tradisional kembali ke alam terus seperti akupressure atau asuhan mandiri itu juga dikembangkan ya oleh Kementerian Kesehatan. Iya. Kalau dalam hal ini kalau kaitan dengan hipertensi, makanya kenapa kok hipertensi atau darah tinggi tadi itu kan erat kaitannya dengan marah seseorang ya. Maka orang-orang yang gampang marah itu walaupun belum tentu di tensi tekanannya tinggi mesti wis diomong hipertensi wis darah tinggi itu yang sering marah itu. Maka sesungguhnya secara Qur'ani, secara Quran hadis, kalau pengen tensinya terkontrol dengan baik, itu hal yang pertama dilakukan itu kontrol emosi. Hal yang pertama dilakukan itu kontrol emosi. Kontrol emosi kita, maka insya Allah hipertensinya, tekanan darahnya akan stabil. Tentu yang disebut stabil itu bukan orang yang hipertensi terus tekanan darahnya jadi normal 120/80, enggak. Tetap dengan tensi yang jenengan alami itu, tetapi itu terkontrol. Tensinya bagus, terus enggak ada naik di atas 200, yang berpotensi di atas 180, yang berpotensi untuk terkena serangan stroke itu, jalannya adalah kontrol emosi. Jangan gampang meletup. Jangan gampang suudzon. Maka yang harus dilakukan 3 hal sebenarnya terkait dengan itu. Itu banyaklah bersyukur, sabar, dan ikhlas. Sabar itu gampang atau susah? Agak sih susah. Sabar itu gampang apa susah? Susah. Susah. Ini kan ada malaikat sekitar kita ini ya. Tergantung situasi kondisi kali ya dok. Dalam bahasa hadisnya ana inadzoni bi'abdihi. Kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah, jadi kalau jenengan ngomong sabar itu angel, angel teman. Angel beneran. Waktu jenengan ngomong sabar itu susah, dicatat sama malaikat, dilaporkan ke Allah, ya Allah susah, oh iya di ACC sama Allah. Susah beneran jenengan menjalankan sabar. Maka mindsetkan di dalam pikiran kita, sabar itu mudah. Wis banyak bersyukur, ikhlas, gak marah gak? Sudahlah sabar itu. Sabar itu kunci utamanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Karena dibersamai pasti dilindungi, dieman. Jenengan sayang sama HP, jenengan kemana-mana dibawa kemana-mana dilindungi, dikasih apa? Pelindung layar. Macam-macam itu karena rasa sayangnya. Sama
jenengan kalau sabar, jenengan akan dilindungi oleh Allah dari hipertensi, dari stroke, dari serangan jantung. Maka poin utamanya jadilah orang-orang yang sabar. Masya Allah, ya. Jadi sabar dan menjaga pola makan serta banyak melakukan olahraga fisik ini ya. 3 hal. Baik, Dok dan Bu Endang serta Bu Nina, ini kita waktunya bagi waktu dulu ya ke pertanyaan, karena di handphone saya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini menyaksikan baik di YouTube Live Suara Sidoarjo ataupun di Facebook dan Instagram Suara Sidoarjo ya. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan bagi yang ada di rumah ataupun dimanapun yang menyaksikan di program pagi ini, di talk show pagi ini, saya mau bagi dulu kesempatan kepada yang hadir di saat ini di Balai Desa Grabakan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Saya beri kesempatan ke 3 penanya terlebih dahulu, baru nanti saya akan bacakan 3 pertanyaan yang masuk lewat studio Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Malia, mewakili kader Desa Grabakan juga tim penggerak PKK Desa Grabakan. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih karena desa kami sudah dipercaya untuk acara talkshow ini dalam Hari Hipertensi Sedunia. Kemudian perlu kami sampaikan seperti yang diutarakan awal tadi, alhamdulillah di desa kami untuk kegiatan Posbindu PTM kami lakukan secara rutin setiap bulan, kecuali waktu pandemi pas corona gencar-gencarnya dulu. Kemudian ini sudah aktif lagi mulai Januari sampai sekarang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang kami sampaikan di dalam kegiatan Posbindu PTM di Desa Grabakan ini, yang kami temui, kebetulan saya ada di bagian konseling. Di situ rata-rata yang kami temui memang hipertensi, Dok. Alhamdulillah ini tadi banyak sekali ilmu yang kami terima di dalam acara talkshow ini, terutama dari Dokter Catur. Kemudian untuk di kegiatan Posbindu kita melakukan cek kesehatan secara lengkap, mulai dari timbang berat badan, cek kolesterol, kemudian pemeriksaan mata, lemak perut, lemak tubuh, itu kami lakukan di kegiatan Posbindu. Kemudian di situ kita ketemukan kebanyakan yaitu hipertensi, maka yang kami lakukan konseling saat itu sepengetahuan kami selaku kader yang telah mendapat pembinaan dari Puskesmas Tulangan juga dari Dinas Kesehatan Sidoarjo, yaitu konsumsi buah dan sayur setiap hari, lakukan olahraga secara rutin, kurangi konsumsi garam. Kemudian yang kami sampaikan, ngapunten dokter, seperti awal tadi saya sampaikan, alhamdulillah banyak ilmu yang kami terima pada saat ini. Insya Allah untuk bulan depan, untuk pemberian PMT-nya kepada sasaran, ini akan kami rubah dokter. Seperti ilmu yang kami terima tadi, yaitu diganti dengan yang kus-kus atau digodok ya dok. Yang selama ini kami selang-seling untuk pemberian makanannya, yaitu kadang kami kasih gorengan, kadang kami kasih kukus. Untuk bulan depan insya Allah kami rubah dikukus aja untuk pemberian PTM untuk
mengendalikan hipertensi di Desa Nggerabakan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mewakili kader juga tim penggerak PKK Desa Nggerabakan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua lagi, silakan. Nah ini bapak-bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tim dari Prolanit Lansia dari Puskesmas Kemantren. Nah, Puskesmas Kemantren itu mboten umum, sing umum nggih tulangan. Matur nuwun sangat yang diuraikan Dr. Catur. Kula niki tanggane Bapak Abdul Jalil, mungkin Bapak Abdul Jalil sudah meninggal. 1 RW, Pak. Mungkin Bapak Dr. Catur dengan Bapak Abdul Jalil mungkin paham. Ngelontok cara Jawa niku. Napa sing diutaraken Dr. Catur tadi manfaat. Kula ndamel kukusan tempe dan tahu niku kurang lebih 4 tahun. Dulu ngelongso, Pak. Ngelongso ning ngembun. Diorekan sama Poli Dalam itu Dr. Isa dan Dr. Yudi. Itu lebih baik Pak Mudani, nek sampean kepengin waras, dokter ya iso loro ya apa maneh. Nggih, nuwun sewu, mboten goroh kula. Nggih, mboten jare mangsa matek. Malih supali ngalih. Jangklo biaki nguk. Nyun sewu, Bapak Kepala Desa Ira. Dengan Bapak Kepala Desa yang terhormat, kula asli njiken tembetan percados mangkadet RT 6 RW 3 mudani kalau maneh tulangane ganji kentok. Iya. Ngeder ngadepe wong pangkat-pangkat ngene. Nah, Bapak usia berapa, Pak? Usia kurang lebih 65. Lahir 1 Agustus 56 mangcatet. Masya Allah. Yeah. Dadi ini Prolanit itu paling tua dhewe ya ndablek dhewe tapi nggih aktif. Enten Pak Teguh lan apa? Niki kanca kula pamujane sing ngusul aku gak wani ngadep wong sak menikahe gak tutuk. Mungkin Bapak Camat yang mewakili, saya pernah mungkin ngadap di balai desa Diken, mungkin maklum balas mespro. Memang ngapunten kang kathah manfaate yang diutarakan Dokter Catur tadi, lu cocok, mbok nyarek-arek lho ngukus sampai digodhog manfaatnya lebih sae. Pun nek gak percaya buktekno. Mungkin dikirim datang rumah sakit, Pak nggih. Nggih, Pak. Nek gak percaya mantul ngoten dalan Pak Teguh nate tiba dikirim teng Poli Rehab. Poli Rehab sing nangani asli dokter tulangan, Dokter Umi. Yang punten benar. Kan asli tulangan itu. Iya. Dokter Umi. Mantan Dokter Umi dikirim mana yang Poli Sarap, wong gendeng iki. Teng Poli Sarap sing nangani Dokter Sugeng. Lho gak percaya Dinas Kesehatan mangcada Bu, mantingali. Loro kan dikabeh-kabeh nang jare Pak Sugeng, samang pek mari, Pak. Loh, ngapunten, Pak.
Kalau dokter Sugeng bilangnya sendinya wis mulai rewel. Tapi kalau dokter Umi, dokter Gatot, dokter Doni kenal kabeh Pak menjadi sing nangani. Iya. Sopoy, lek gak percaya dina kesehatan jenenge mudani teko tulangan iku enten lah. Samang buka. Mungkin enten. Niku lho masalah dadi mantune wong jiken Mbak Puput teng Poli Dalam. Niku asli sing nangani. Matur nuwun sanget Bapak Catur, Bapak jam nang Purmini, kula nyuwun ngapunten kang kathah. Kamerae gak dadep mrene rek. Oh, Bapak Catur tak sing direkam, mong elek gak direkam. Nyuwun sawet. Iya. Baik. Pada hari ini, pagi ini, kula nggih undangan kali Bu Ermin. Sampeyan ku usul Pak, lek gak usul sampeyan tak ketak. Wong tuwa 65 kon usul, gak ri otik. Nyuwun sewu. Iya. Nomor yang saya utarakan tadi, kurang lebihnya saya minta maaf Pak nggih. Ya. Panjane wong gak sekolah, mung kelas 3 total gak sekolah belas. Rasane sekolah, iso mangan alhamdulillah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngejer Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, duduk dulu Pak, istirahat ya Pak Mudani. Silakan air mineralnya boleh diminum dulu ya, biar tenang gitu ya, Masya Allah. Ya, satu lagi silakan. Ya, monggo Bapak singkat. Oh, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Catur dan semua Bapak Ibu. Namanya saya Waluyo, yaitu BPD dari Desa Ngerabakan. Alhamdulillah bisa menghadiri undangan ini. Terima kasih atas ilmunya semuanya. Di sini saya mewakili laki-laki karena saya laki-laki ya, bahwa lebih banyak laki-laki yang kena hipertensi tadi itu. Betul, alhamdulillah banyak sekali pengalaman pada pagi hari ini. Pertanyaan saya, dokter, mungkin menyimpang sedikit dari hipertensi, tapi ini sama dengan tekanan darah. Bagaimana dengan tekanan darah rendah? Apakah ada bahayanya juga begitu? Nah, kemudian bisakah tekanan darah rendah itu menjadi darah tinggi kan? Nah, itu seperti apa? Pertanyaan saya yang kedua, ini teman-teman sekarang ini hampir umum, yang keren bagi laki-laki sekarang ini adalah ngopi, yaitu minum konsumsi. Ngopi itu katanya ngomong pintar, ya, ngobrol pintar, macam-macam gitu. Ada yang ngolah pikiran. Nah, akhirnya kita ini banyak yang pengopi, termasuk saya, yang terhormat Dokter Teguh ini. Tapi kita tidak merokok, Pak, alhamdulillah. Tidak merokok. Apakah ada bahaya juga minum kopi itu, atau hanya dampak positif saja dari minum kopi? Ya inilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik 3 dulu. Setelah itu saya akan bacakan pertanyaan yang masuk ya, yang ada di melalui studio Suara Sidoarjo. Silakan, dokter. Oh iya. Ya. Jadi Bu Siti Maria, Pak Mujani tadi insya Allah mengapresiasi acara ini dengan baik, dan kami juga sebagai narasumber mengapresiasi apa yang jenengan sampaikan itu, dan insya Allah acara ini punya manfaat yang luar biasa. Dan lebih dari itu, setelah dapat ilmu, dapat pengetahuan ini, ya tinggal mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti akan Allah cegah hipertensi itu pada diri kita. Ya, untuk Pak Waluyo, Pak Mujani dulu ya. Pak Mujani, boleh. Jenengan sadar no, Pak? Oh, saniki wonten ta Pak es krim? Oh, nggih, kula kinten jenengan sadean apa tahu tempe kukus nih kula. Alhamdulillah jenengan selama ini konsumsi itu dan ya, klop dengan apa yang saya sampaikan tadi itu, karena sesungguhnya memang makanan yang dikukus itu punya potensi medis, potensi gizi yang lebih baik daripada perlakuan yang lain. Ya. Kemudian Pak Waluyo terkait dengan hipotensi, kalau jenengan baca buku apapun ya, yang penjelasannya tentang medis itu
porsi hipertensi misalkan tentang tensi itu 100 halaman gitu ya, itu hipertensinya 95 halaman sendiri. 5%-nya hipotensi. Selain karena yang pertama secara jumlah itu tidak terlalu banyak secara bukti empiris, kemudian resiko yang timbul juga nggak terlalu signifikan gitu ya. Paling orang-orang dengan hipotensi itu yang paling sering dialami ya agak geliang sedikit gitu itu. Dan kecenderungannya orang yang hipotensi itu mirip dengan orang yang kurang darah. Nah, momen ini saya ingin menjelaskan ke jenengan bahwa darah rendah itu beda dengan kurang darah. Ya, darah rendah itu yang dimaksud hipotensi, tekanan darahnya yang rendah. Kalau kurang darah itu salah satu unsur darahnya yang kurang, dalam hal ini hemoglobin. Jadi itu berbeda, walaupun keluarnya nanti sama. Keluarnya itu agak geliang-geliang sedikit, nggak enak gitu badannya. Untuk yang kurang darah, itu jenengan minum obat-obatan misalkan yang mengandung yodium itu, mau apa? Biasanya apa? Di dinas kesehatan kayak sangobion, imbion gitu-gitu itu untuk yang kurang darah, bukan untuk yang darah rendah. Kalau yang darah rendah selama ini itu kalau jenengan ke rumah sakit atau ke puskesmas, ke praktek dokter, anjurannya hanya ayo ke asupan gizinya dicukupi. Ada obat yang meningkatkan tekanan darah tapi efeknya jelek, efeknya tidak terlalu bagus. Tekanan darahnya naik tetapi nanti akan punya imbas ke yang lain. Maka yang untuk hipotensi itu darah rendah, itu tekanan darahnya rendah, itu sebaiknya memang mengkonsumsi makanan bergizi, insya Allah nanti darahnya naik dengan sendirinya. Ya, itu yang hipotensi. Jadi beda antara darah rendah dan kurang darah. Jangan kalau jenengan dokter darahnya rendah, tekanannya terus jenengan beli sangobion, itu nggak ada hubungannya itu. Ya, paham ya? Jadi berbeda itu, darah rendah dan kurang darah itu berbeda. Nah, yang berikutnya terkait dengan kopi. Kopi itu yang penting bukan gelasnya. Maksudnya bukan berapa gelas kopi yang diminum, bukan. Tetapi lebih ke arah kandungan kafeinnya. Zat aktifnya itu namanya kafein, bukan kopinya. Nah, kafein itu secara normatif kita ini diperbolehkan dalam satu hari itu sekitar 150 mg. Kafein, bukan kopi ya. Jangan juga dihitung beratnya kopi kita itu. Ada kopi yang murni kopi, ya merek-merek tertentu itu 100 itu kafeinnya banyak. Ada kalau yang pada umumnya, kalau yang di warung-warung kopi itu berapa takarannya? Kopinya 1 kilo, jagungnya 1 ton gitu ya? Enggak ya, 1 kilo sama berapa gitu perbandingannya, terus kemudian ditumbuk gitu ya, kepluk bareng gitu, terus akhirnya jadi wedang kopi itu. Itu kadar kafeinnya. Insya Allah kalau dengan komposisi yang lebih banyak jagungnya itu kadar kafeinnya tidak terlalu tinggi. Tetapi catatannya adalah bahwa maksimal dalam satu hari itu 150 mg kafein, bukan kopinya ya, sekali lagi zat aktif kafeinnya yang tidak boleh lebih dari 150 gram selama satu hari. Gimana ngelihatnya bahwa ini isinya sekian gram? Sasetan itu, yang sasetan yang rasanya seperti itu rata-rata itu 50 mg. Jadi mau merek apapun, jenengan lihat kadar kafeinnya rata-rata itu 50 mg. Maka kalau pakai sasetan itu maksimal cuma 3 saset dalam satu hari. Kafein itu sebagai stimulan, sebagai penyemangat. Memang kafein itu zat aktif yang mampu memberi semangat. Tetapi pada tataran-tataran tertentu itu nanti efeknya buruk. Efek buruknya kenapa? Selalu karena nggak menjalankan Quran. Qurannya ngomongnya nggak boleh berlebihan, batasannya 150 gram. Maka
jenengan berlebihan, berarti tidak menjalankan Quran, maka akan ada efek yang akan timbul pada diri kita nanti. Ya. Prinsipnya sebenarnya tidak menjalankan Al-Quran dengan baik. Ilmunya 150 tadi itu, maka jangan berlebihan dalam mengkonsumsi kafein. Bukan kopi ya. Kalau kopinya ya monggo-monggo saja, pokoknya batasannya 150 mg per hari itu. Ya, saya kira itu. Ya. Ya, ini tadi ya. Tapi saya jadi penasaran Mbak Nina, kalau memang dari data yang ada sendiri, dari 26% tadi itu, apakah memang cenderung laki-laki yang paling banyak kah? Sampai seberapa besar tuh Mbak Nina perbandingannya? Ya. Pembanding antara laki-laki dan perempuan untuk komposisinya itu kurang dari 10%. Jadi memang lebih banyak laki-lakinya dibanding perempuan yang terdampak untuk kasus hipertensi. Begitupun untuk penyakit yang lainnya. Oke, jadi sampai 10% ini ya. Wow. Ya, silakan mungkin Bu Endang ada yang ditambahkan sekaligus juga tadi menanggapi Bu Siti Maria tadi ya. Jadi langsung diterima nih sarannya untuk membuat apa tadi Dok? Hari tikus sedunia. Untuk Bu Siti ya ini Maria. Mari Siti Maria. Jadi apa kegiatan yang sudah kita lakukan ini bersyukur ya untuk gerabakan. Ya, gerabakannya sendiri sudah diuraikan oleh Dokter Catur, tidak lepas dari cerdik maupun germas. Monggo nanti dibuat suatu slogan gitu ya di Desa Gerabakan untuk menyemangati masyarakat Desa Gerabakan supaya terbebas dari hipertensi dan penyakit yang lain. Ini luar biasa. Apresiasi untuk panjenengan. Mungkin kami menambahkan dari pertanyaan Pak Waloyo. Saya enggak, tadi ngopi gitu ya Pak ya, tapi saya enggak ngerokok gitu ya. Nah, enggak apa-apa. Asal ngopi dari komposisi kafeinnya seperti yang disampaikan Dokter Catur tidak boleh melebihi batas. Tapi misalkan Bapak ngopinya itu di warung kopi gitu ya, tapi benar Bapak tidak ngerokok, ya kami terima kasih sekali. Tapi warung kopi itu kadang-kadang identik dengan orang merokok kalau saya lihat ya. Nah, kalau misalkan Bapak berdekatan dengan mereka pada para perokok, ya tetap Bapak sebagai perokok pasif ini berbahaya untuk kesehatan kita. Iya, ya sama saja, nggih Pak. Iya, Bapak Ibu, Mbak Tika, sebetulnya sangat beriringan sekali kita memperingati Hari Hipertensi Sedunia dengan Hari Lansia. Ya, kalau Hari Hipertensi Sedunia itu jatuhnya di tanggal 17 Mei, terus Hari Lansia itu tanggal 29 Mei ya, beriringan, dan Hari Anti Tembakau itu di tanggal 31 Mei. Lah, mengapa ini beriringan? Ini luar biasa sebetulnya maknanya, ya. Jadi di bulan-bulan ini kita memperingati tiga momen ya untuk mengingatkan kita semua akan kesehatan kita. Ya, jadi di usia lansia ya, kita saya kira yang hadir di sini nggak banyak lansianya sih, ibu-ibu masih di generasi muda. Nah, usia lansia sekarang ini sudah berubah. Ada protes daripada generasi Z gitu ya. Nah, usia 60 tahun tuh masih muda, Dokter Catur. Iya, masih remaja. Jadi usia 60 tahun termasuk Pak Mujadi tadi ya. Iya. 65 tahun ya. 65 tahun itu masih remaja mungkin. Ya. Jadi sesuai kriteria terbaru WHO itu usia-usia jenengan ini 60-65 itu masih remaja. Masih generasi muda. Masih generasi muda. Oke. Jadi harapannya di usia 60 seperti saya ini 56 tahun gitu ya. 2 tahun lagi saya menjelang pensiun. Semangat saya juga masih semangat generasi muda, bagaimana kita masih membangun daripada negara ini. Luar biasa untuk kita semua Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa. Oke. Baik, ini tadi sudah menjawab ya 3 pertanyaan yang sudah masuk tadi. Sudah semua ya Bu ya. Kita ke sahabat Suara Sidoarjo dulu Dok ya, yang sedang nonton. Untuk pertanyaan yang sudah masuk, oke. Ini menanyakan dari Mbak Dian.
yang bergabung melalui Instagram Suara Sidoarjo. Saya mau tanyakan, untuk pasien penderita hipertensi dan diabetes mellitus itu bisakah mengkonsumsi vitamin Sakatonic Liver? Nah, terus juga ada yang bergabung, ini ada Ishak ya, Pak Ishak. Selamat siang semuanya, usia saya 50 tahun, tensi darah terakhir ini adalah 140/90. Tapi akhir-akhir ini tensi saya ini agak susah untuk stabil normal. Nah, saya juga belum memeriksakan kenapa, karena saya juga masih ada kesibukan lainnya. Dan ini bagaimana ya kalau misalkan saya ini sampai bagaimana ini ya, terputus ini. Oke, nanti ya, intinya seperti itu ya. Tensinya agak susah stabil normal. Baik, saya juga ke Mbak Anggita yang bergabung. Mama saya ini menstop banyak makanan untuk menurunkan darah tinggi dan kolesterol. Kadang makan hanya pakai nasi. Itu sebenarnya bahaya bagi kesehatan kah, Dok? Kadang makan hanya pakai nasi saja. Apakah itu sebenarnya bahaya bagi kesehatan? Nasi aja. Kira-kira makanan apa yang bisa dimakan saat kondisi seperti ini, atau ada tips-tipsnya kah, Dok? Oke, terakhir ya ini. Terakhir ada Mbak Regina yang sudah bergabung. Halo Dok, saya mau tanya, beberapa bulan belakangan ini saya sering mengalami seperti tegang otot bagian dada hingga lengan, dan leher, tensi darah saya pun naik, padahal sebelumnya saya sering darah rendah. Beberapa hari lalu saya posisi tidur dan hendak menggaruk bagian kepala, tiba-tiba bagian tubuh saya sebelah kanan ini kayak ketarik dan terasa nyeri di bagian dada, bahu, dan tangan. Efeknya itu sampai sekarang terasa, tangan saya agak terasa nyeri dan lemas saat posisi itu diangkat, Dok. Itu kenapa ya? Oke, silakan Dok, boleh ditanggapi dulu ini, agak berat-berat ini ya konsultasinya. Baik, silakan Dok. Iya, jadi ajang konsultasi ini. Ya, tapi itu memang hal yang sering terjadi di masyarakat. Dan memang kami yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan ini memang butuh untuk menjelaskan. Apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan kurang darah dan darah rendah, dan ini terbukti. Pak Dian ya, yang pertama Pak Dian atau Bu Dian? Ya, Dian gitu aja ya. Nah, Pak Dian, ya, ini ngomongnya kan antara hipertensi dan sakatonic liver. Sakatonic liver itu kandungannya tadi itu seperti zat besi, seterusnya itu. Nah, ini kan dikaitkan antara tekanan darah tinggi dan zat besi. Ini lebih kepada karena pemahaman bahwa zat besi ini dipakai untuk darah rendah. Padahal kan untuk kurang darah, yang di masyarakat darah rendah dan kurang darah itu dianggap sama. Maka muncul pertanyaan seperti ini. Karena memang pemahaman terhadap kurang darah dan darah rendah itu disamakan. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Maka orang kalau dengan hipertensi dan diabetes dalam konteks ini, apakah boleh minum sakatonic liver? Selama batasan-batasan kalorinya, kandungan kalorinya, kandungan zat-zat bergizinya itu sesuai dengan takaran, tidak masalah. Yang saya tangkap ini adalah boleh tak sakatonic liver untuk hipertensi gitu kan? Ya. Ini lebih karena pemahaman bahwa darah rendah disamakan dengan kurang darah. Maka kalau darahnya tinggi boleh tak minum sakatonic liver, nantilah tambah tinggi ya gitu. Dan ini ada diabetes mellitus juga. Iya, enggak masalah. Selama diabetes itu yang jadi perhatian pentingnya adalah berapa asupan makanan yang masuk. Di situ itu nanti akan dicerna dengan metabolisme yang ada, itu nanti akan ada metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya itu. Prinsipnya memang tidak boleh berlebih pada konteks konsumsi makanan yang nanti dipecah menjadi glukosa itu, yang dari glukosa yang dipecah menjadi berbagai unsur yang kemudian bisa menjadi tenaga kita, itu energi itu. Maka orang-orang dengan diabetes itu kecenderungannya lemes karena memang gulanya tidak dipecah sebagai energi. Gulanya tetap jadi gula, makanya butuh obat dari luar dalam bentuk obat-obatan atau diinjeksi dengan insulin misalkan itu ya. Ya, kemudian
intinya menjawab pertanyaan yang pertama itu ya, kalau secara normatif nggak ada hubungannya antara sakatonik liver dan hipertensi maupun diabetes selama tekanan darahnya terkontrol, karena sakatonik tidak menyebabkan tekanan darahnya naik gitu ya. Ini lebih karena pemahaman tadi itu. Yang berikutnya Pak Ishak, 50 tahun, tensinya selama ini 140/90, stabil, normal. Tapi terus akhir-akhir ini mulai nggak stabil dengan ini. Sama, ini juga bagian dari apa yang menjadi sunatullah itu tadi. Pada usia-usia tertentu akan terjadi penurunan fungsi, termasuk fungsi sel pembuluh darah kita itu. Pembuluh darah kita yang elastis itu karena elastisitasnya turun, maka akhirnya menyebabkan tekanan darahnya akan sedikit naik. Karena elastisitasnya tadi itu, dan terbukti pada Mas Ishak ini. Maka apa yang bisa dilakukan Mas Ishak ini? Ya gerabakan itu tadi, untuk supaya tidak sampai terkena hipertensi. Dan satu hal yang memang sejak usia 50 ke atas ya harus cek rutin. Kan ini tadi disampaikan saya belum sempat cek karena kesibukan, ya harus disempatkan cek untuk supaya tahu. Nah di masyarakat itu kadang-kadang kebalik, nggak berani datang ke rumah sakit, nggak berani datang ke dokter, engko tambah ro kabeh penyakitnya opo ae. Nggak harus seperti itu, ya tetap ke rumah sakit, ke dokter. Kalau kemudian tahu penyakitnya lebih awal, bisa diintervensi lebih awal sehingga nggak timbul komplikasi-komplikasi kait penyakit itu. Terus kemudian Mbak Anggita, apakah bisa makan nasi saja? Nasi itu hanya karbohidrat saja. Sementara tubuh kita itu butuh banyak. Karbohidrat butuh, protein butuh, vitamin butuh, mineral butuh, bahkan kolesterol pun itu kita butuh. Butuh. Yang jelek itu kan kalau kolesterolnya berlebihan. Ya lagi-lagi ngomong tentang Quran Al-A'raf 32 itu ya. Jadi yang berlebihan itu tidak boleh memang. Nah, maka kalau hanya mengkonsumsi nasi saja yang di situ itu kebutuhan karbohidratnya saja yang terpenuhi, nanti kebutuhan-kebutuhan tubuh terkait zat-zat lain akan tidak terpenuhi. Sebenarnya kalau yang takut gemuk itu bukan tanpa karbohidrat, tetap karbohidrat tapi dengan jumlah yang tertentu. Itu tadi loh, input proses output. Kalau input outputnya itu lebih tinggi, ya insya Allah nggak akan terjadi kegemukan, gitu ya. Terus terakhir, saya berharap betul-betul terakhir. Ya, terakhir ini ya. Terakhir Pak Edi ya. Mbak Regina ya tadi. Siapa itu? Ya, Regina. Oh, Mbak Regina. Ya, yang kaitan dengan otot yang kaku dan seolah-olah ketarik dan seterusnya ini, kok saya melihatnya ini sebagai bagian dari ada posisi yang keliru terkait dengan pergerakan yang dilakukan. Ini dengan catatan kalau memang kadar kolesterol, asam urat, trigliseridnya atau profil lipidnya itu normal semua. Kalau normal semua terjadi seperti ini, kayak ada yang ketarik, yaitu potensi yang terdekat adalah adanya kesalahan posisi pada saat bergerak. Akhirnya timbul seperti ini. Nah, kalau ada kesalahan posisi dalam bergerak, itu keluarnya tidak lama. 2-3 hari sudah hilang. Kalau 2-3 hari menetap, nah itu butuh dilakukan pemeriksaan penunjang. Jangan-jangan nanti kolesterolnya tinggi, jangan-jangan asam uratnya tinggi, jangan-jangan profil lipid lemak yang lainnya tinggi. Karena normatif kalau hanya karena kesalahan gerak yang kemudian menyebabkan ada semacam ketarik ini tidak melibatkan saraf sama sekali, ya dalam 2-3 hari sudah hilang keluhannya itu. Apalagi kalau dibantu dengan mandi air hangat, terus diberi koyuk misalkan untuk meredakan itu, ya. Yaitu hanya posisi yang salah saja. Gitu ya. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Dan tadi silakan Bu Endang boleh ditutup juga karena tadi ada yang meminta tips-tips untuk pola konsumsi hidup sehat. Kalau tadi katanya ada yang nasi aja nggak baik juga gitu ya. Jadi bagaimana Bu Endang, silakan. Baik. Jadi kalau hanya makan nasi aja ya ini namanya nggak seimbang gizinya gitu ya. Jadi untuk keseharian kita, pola makan kita terutama harus
seimbang ya, seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, ya, ada lemak, ada vitamin, mineral, ya, itu harus seimbang semuanya dan diimbangi dengan aktivitas fisik yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Catur di awal sampai akhir. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, sebelum kita akhiri mungkin kami bisa menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 disebutkan di sana bahwa kita semuanya itu mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Ya, masyarakat itu mempunyai hak untuk hidup sehat. Oleh karena itu, bagaimana memenuhi hak hidup sehat daripada masyarakat? Nah ini di hari ini kita sudah memberikan wawasan, pengetahuan. Ini adalah hak daripada masyarakat yang sudah dituangkan undang-undang. Bapak Ibu wajib mendapatkan haknya pengetahuan seluas-luasnya tentang kesehatan. Oleh karena itu, melalui puskesmas, tenaga kesehatan kita yang ada di lapangan, kita wajib untuk memberikan upaya preventif dan promotif pencegahan, dan diantaranya adalah kegiatan seperti ini. Jadi bisa melalui media dan sebagainya gitu ya, tentang penjelasan-penjelasan kesehatan yang positif. Nah ini masyarakat wajib untuk menerima itu. Dan untuk masyarakat mempunyai kewajiban, artinya bahwa kalau sudah menerima atau mendapatkan pengetahuan kesehatan, kewajiban yang utama adalah bagaimana menjaga kesehatan kita. Jadi kita semuanya wajib untuk menjaga kesehatan kita, ya. Karena apa? Harapannya beban penyakit tidak meningkat, ya. Kalau dulu penyakit menular yang seperti kita sampaikan, sekarang penyakit tidak menular. Penyakit menularnya belum hilang, ketambahan lagi COVID juga. Nah ini luar biasa. Oleh karena itu hak dan kewajiban kita semua harus kita penuhi. Yang kita pesankan, hidup sehat itu adalah salah satu strategi, ya, strategi kita, salah satu cara utama kita yang efektif dan efisien mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan cara apa? Tentunya dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Tadi Bu PKK menyampaikan, Dokter Catur dengan rebusan itu, kalau di desa ibu-ibu PKK-nya bersama semuanya bisa melakukan suatu kegiatan itu adalah salah satu gerakan juga untuk menuju hidup sehat. Nah, jangan lupa cek kesehatan rutin ya, dari pagi hingga siang hari ini. Ternyata cek kesehatan secara rutin itu diperlukan melalui Posyandu PTM, di Posyandu dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan dengan beraktivitas fisik. Mungkin itu kunci yang utama di dalam life ya, kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Mbak Tika, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak. Dan karena memang pas sekali waktu kita sudah di jam 11 ya, maka kami ucapkan juga sekali lagi terima kasih Dokter Catur, juga Bu Endang, serta Mbak Nina. Apa yang sudah disampaikan ini, Masya Allah ini sungguh bermanfaat ya, dan insya Allah akan kita teruskan. Tidak berhenti hanya di forum ini saja, tidak berhenti hanya bagi yang menyimak atau mendengarkan juga melalui media YouTube ataupun Instagram dari Suara Sidoarjo maupun Dinas Kesehatan. Tapi mari bersama-sama kita sebarluaskan apa yang kita dapatkan ilmu pada pagi hingga siang hari ini. Mudah-mudahan barokah juga nih ya untuk para narasumber kita. Baik, saya lagi terima kasih dan menyesuaikan apa yang sudah disampaikan, bahwa ini tadi kita sudah duduk sejak jam 10 ya, setengah 10 ya, sampai kurang lebih jam 11. Waktunya kita untuk gerak dulu ya. Boleh kita berdiri dulu semuanya? Yuk kita berdiri dulu semuanya, dan marilah kita coba untuk lakukan yel-yel tadi. Dari ketiga yel tadi ada Mbak Nina, ada juga Bu Endang, cerdik, apa tadi ya Bu? Germas ya, salam germas, dan juga gerabakan ya Pak Dokter. Nah ini karena saya baru punya gerakannya yang germas,
Jadi mohon izin Dokter Catur dan juga Mbak Dina, saya pakai gerakan germas dulu ya, yelnya ya. Nanti mungkin boleh dibuatkan ini Pak Kepala Desanya mana ya. Ya ini nanti dibuatkan gerakan untuk yang salam gerabakan tadi versi Dokter Catur ya. Baik, yuk kita mulai dengan salam germas. Salam germas. Ceria, tepuk tangan dulu dong untuk semua yang telah hadir. Masya Allah, terima kasih banyak. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi untuk yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi pemirsa, talk show bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang disiarkan langsung dari Balai Desa Grabakan Kecamatan Tulangan yang bertemakan Hari Hipertensi Sedunia, Cegah dan Kendalikan Hipertensi dengan tepat untuk hidup sehat lebih aman. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.